Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda baru di gereja, Anda baru pertama kali di gereja, jangan merasa aneh dan mungkin Anda berpikir, orang Kristen ini aneh kok bisa dengar-dengar Tuhan ngomong lagi gitu Saudara. Nah, kalau kita mempelajari di Alkitab, Tuhan itu berbicara lewat berbagai macam cara. Dalam perjanjian lama Tuhan dia berbicara lewat benda, dia bisa berbicara lewat alam semesta, dia bisa bicara lewat nabi, dia bisa bicara lewat apapun, lewat siapapun ya. Nah, oleh sebab itu di perjanjian baru dan bahkan di hari kita hidup ini, Tuhan masih bisa berbicara. Cuman bedanya adalah gini saudara, kalau sampai hari ini Tuhan tiba-tiba muncul di lemari saudara lalu dia berbicara, kita semua pasti akan lari, betul saudara ya. Saya akan lari, Anda pasti akan lari. Nah, dia nggak akan berbicara mungkin dengan suara yang keras kepada kita, atau dia nggak tiba-tiba muncul di lemari saudara, atau waktu Anda lagi nyetir mobil tiba-tiba dia muncul di kursi belakang saudara. Itu mengerikan pasti saudara. Tapi ada satu hal yang dia bisa bicara kepada kita, dia bisa bicara lewat firman Tuhan yaitu lewat Alkitab. Yang percaya katakan yes. Lewat Alkitab dia bisa berbicara. Nah oleh sebab itu di akhir tahun 2015 kita sudah mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan apa sih yang akan menjadi guideline, menjadi tuntunan buat kita di tahun 2016. Lalu Tuhan kasih sebuah kata yang menjadi rema. Ya. Sekali lagi dia nggak tiba-tiba soaring higher, rooting deeper. Enggak gitu saudara. Tapi ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita membacanya, kita merenungkan untuk tahun 2016. Ada sebuah rema yang muncul yang menjadi hitnya buat kita, yaitu ini kata-kata soaring higher, rooting deeper. Mari kita ucapkan bersama, soaring higher, rooting deeper. Artinya adalah gini, terbang tinggi, tertanam makin dalam. Terbang makin tinggi, tertanam makin dalam Kristus ya. Terbang makin tinggi, tertanam makin dalam Kristus. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3. Terbang makin tinggi, tertanam makin dalam Kristus. Dan ini menjadi sebuah hal yang menjadi rema ketika kita doakan, ketika kita meeting, ketika kita bicara. Hal ini menjadi sebuah highlight buat pembicaraan kita bahwa di tahun ini Tuhan ingin membawa kehidupan kita semua untuk soaring higher, terbang makin tinggi dan juga tertanam makin dalam di dalam Tuhan. Nah mungkin beberapa saudara berkata, wah Pastor Elisa nggak ngerti nih apa yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Kok rasanya nggak matching dengan apa yang saya alami hari ini. Tapi saudara mau tahu nggak, yang sering kali saya temukan adalah gini. What we experience, apa yang kita alami dalam hidup ini, yang seringkali nggak sama dengan harapan kita, itu seringkali digunakan oleh Tuhan untuk ini, menyatakan dirinya kepada kita dan rencananya kepada kita. Oleh sebab itu kalau hari ini saudara ada di tempat ini dan Anda berkata, hidup saya nggak ngelihat soaring higher, malah tahun kemarin itu salah satu tahun terburuk dalam kehidupan saya. Atau bahkan nggak ada apa-apa terjadi dalam hidup ini. Tapi saudara sekali lagi, what you experience when it doesn't match up with your expectation, most of the time God wants to give you a revelation tentang siapa dirinya dan tentang apa yang mau dia kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bersama-sama kita menangkap sebuah kata ini bahwa Tuhan dia akan membawa kita untuk ini terbang makin tinggi dan juga tertanam makin dalam. Soaring higher, rooting deeper. Nah yang A saudara. Kata soaring higher, soaring atau terbang ini merupakan ekspresi yang sering kali kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana Tuhan mau angkat kehidupan seseorang. Ya, bukan diangkat berat badannya tapi diangkat kehidupannya, kualitasnya, kapasitasnya dan lain sebagainya. Baca pasal yang keempat ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang keempat itu mengingatkan kepada kita gini. Bahwa dalam kehidupan kita itu ada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang bisa membawa kita, dia bisa angkat kita tinggi, tapi dia juga Tuhan yang bisa menurunkan kehidupan kita. Berarti di balik semua kehidupan kita itu ada power, ada kuasanya Tuhan yang bekerja. Nah menariknya Tuhan bukan Tuhan yang ingin menjatuhkan kehidupan kita, dia bukan Tuhan yang ingin menurunkan saudara, karena kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga, dia hanya menginginkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, dia punya rencana untuk mengangkat kehidupan kita.
Bahkan Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 mengatakan menggunakan ekspresi ini, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, kalau kita lihat Iron Man, Anda lihat Iron Man, dia kalau terbang gimana? Dia kan nggak terbang kayak raja wali, saudara. Dia kalau terbang gimana? Push, langsung bisa naik gitu. Kan film kan, saudara. Kalau Superman kan juga gitu. Kalau dia nggak lurus, kalau Superman mungkin agak sedikit 40 derajat gitu. Cus, agak maju gitu, saudara. Tapi kalau raja wali, kalau Anda lihat raja wali terbang itu gini, begitu dia kepakkan sayapnya, dia nggak langsung ada di langit. Tapi dia itu buka sayapnya, dari satu putaran dia dibawa oleh angin, naik lagi satu putaran lebih tinggi, betul ya kalau Anda lihat Raja Wali selalu kayak gitu, naik satu lebih tinggi, naik lagi lebih tinggi, dan naik lagi lebih tinggi. Nah Tuhan menggambarkan kehidupan kita, diajak gini, ayo nantikan Tuhan. Waiting on God bukan pasif, bukan nunggu Tuhan tapi diam aja nggak mau ngapa-ngapain, pasif bukan. Tapi yang Tuhan ajak adalah gini, ketika kita menantikan Tuhan untuk terbang makin tinggi bersama dengan Tuhan, dia ajak kita untuk waiting with expectation. Waiting with expectation, menunggu dengan harapan, dengan keinginan, dengan kerinduan. Nah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin Anda punya harapan dan keinginan buat keluarga saudara, buat pernikahan saudara, buat pribadi kita jadi lebih baik. Anda menunggu Tuhan, mengharap Tuhan melakukan sesuatu. Anda berdoa, Anda minta, Anda memohon untuk pekerjaan saudara, untuk bisnis saudara, untuk pertumbuhan rohani kita, untuk perubahan karakter, untuk gereja kita. Ketika kita sedang menanti, berdoa, memohon Tuhan, Tuhan bilang ini, ayo berharap sama Tuhan, minta sama Tuhan, mohon sama Tuhan for a better things dalam kehidupan kita, untuk hal-hal yang lebih baik, karena dia bisa bawa kita naik terbang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Saudara, pernah nggak Anda lihat Tuhan angkat hidupnya orang? Pernah nggak? Di Alkitab itu ada cerita Israel. Israel itu bangsa kecil, nggak punya perlengkapan perang, nggak bisa perang, nggak punya kehebatan apa-apa. Tapi kalau Tuhan angkat, Tuhan pilih Israel, Tuhan angkat, Tuhan jadikan Israel salah satu bangsa yang paling disegani di dunia. Kecil nggak ada apa-apanya, tapi kalau Tuhan angkat, dibawa terbang oleh Tuhan, Tuhan bisa jadikan itu sesuatu yang disegani dan dihormati. Kadang kita lihat kehidupan kita, Tuhan hidup saya nggak sempurna. Tuhan hidup saya kurang ini, kurang itu. Terlalu banyak hal yang nggak beres dalam kehidupan ini. Tapi kita perlu datang sama Tuhan dan berharap Tuhan. Kalau orang lain Tuhan angkat, tolong Tuhan kasih kesempatan angkat hidup saya juga. Karena dia adalah Tuhan yang bisa membawa kita terbang makin tinggi, yang percaya katakan amin. Saudara tahu Musa, Musa itu orang gagap. Kalau tadi kita lihat Julie, dia bukan hanya di gereja kalau minggu, tapi kalau Sabtu ada di tempat-tempat wedding gitu saudara. Wah kalau ngomong pinter gitu ya. Saya nggak nuduh kalau lahir cerewet, enggak saudara ya. Tapi saya cuma dia pinter ngomong, cuma bilang gitu. Nah saudara, kalau Musa beda. Musa kalau dia berdiri di depan umum gagap. Gagap itu artinya apa saudara? Gagap itu ngunci ini mulut saudara. Udah ngunci, mau ngomong satu kata itu pakai nyendat-nyendat lagi. Saya. Udah nyendat, salah lagi kalau ngomong seringkali. Itu gagap. Tapi kalau Tuhan memang mau angkat, Musa yang gagap itu diangkat sama Tuhan, jadi salah satu pemimpin yang disegani oleh bangsa lain. Saudara, kalau Tuhan angkat, oleh anugerah Tuhan saya berdoa, kita semua tahun ini mengalami bisa terbang bersama dengan Tuhan. Saudara mau tahu orang yang namanya Daud, dari orang biasa menggembalakan domba, tapi dari situ Tuhan angkat dia jadi salah satu raja yang dihormati. Kalau Tuhan angkat dengan anugerahnya, dia bisa angkat kehidupan kita luar biasa, saudara. Saudara pernah ingat cerita orang bernama Salomo? Salomo itu orang yang lahir dari keluarga kerajaan. Banyak orang lahir di keluarga kerajaan, dalam istilah kita banyak orang lahir di tengah keluarga bisnis, keluarga pengusaha, atau keluarga guru, keluarga dosen, keluarga hamba Tuhan, keluarga pemusik, atau keluarga apapun itu. Tapi hidupnya enggak lebih besar. Tapi saudara mau tahu, Salomo itu dibawa Tuhan, dibawa oleh Tuhan, bukan hanya jadi seorang anak raja
yang mewarisi tahta, bukan. Tapi dibawa oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja yang dihormati oleh raja-raja lain. Karena hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan taruh. Itu loh Tuhan angkat. Nah kehidupan kita semua di tahun 2016, saudara harus terima ini, percaya. Karena di Vision Sunday buat kita adalah family time buat AOC. Tapi di Vision Sunday kita ingin mengingatkan kepada saudara semua bahwa Tuhan dia juga angkat kehidupan saudara. Kita berdoa di 2016 akan ada cerita-cerita bisnis yang diangkat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Cerita-cerita pernikahan, cerita-cerita kehidupan rohani, cerita-cerita kelompok sel yang diangkat oleh Tuhan di tahun 2016. Itu yang kita doakan. Karena kita percaya saudara, Tuhan dia bisa mengangkat kehidupan kita. Dan ketika dia mengangkat, dia akan tambahkan hikmat yang lebih banyak, kreativitas yang lebih banyak, kekuatan dia akan tambahkan lebih lagi, harapan dia akan perkuat dalam hidup kita, iman dia akan perkuat dalam hidup kita, bahkan dalam setiap area kehidupan kita, Tuhan dia bisa bawa kita terbang makin tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah oleh sebab itu tahun 2016 Tuhan akan membawa kita terbang makin tinggi. Bukan hanya itu saudara, not only soaring higher, but also dia mau ajak kita untuk ini, rooting deeper. Rooting deeper itu artinya gini, semua orang suka. Makin diberkati, yes. Makin sukses, yes. Makin ini, yes. Makin hikmat, yes. Makin kreatif, yes. Semua yes. Kalau makin senang. Tapi banyak orang itu lupa untuk ini, saudara. Makin tertanam. Makin berakar. Rooting deeper itu bicara tentang makin berakar mendalam. Saudara perhatikan, segala sesuatu dalam kehidupan kita itu harus ada akar dan dasarnya. Bahkan pesawat yang bisa terbang tinggi, kalau pesawat itu disebut dia terbang itu karena apa? Dia terbang dari sebuah dasar. Kalau nggak ada dasarnya, dia nggak disebut terbang. Tapi karena dia punya dasar, dasarnya itu on the ground, maka dia disebut pesawat yang terbang tinggi. Karena sudah ada dasarnya. Tapi pesawat itu dia dibangun, dia dibentuk, dia diciptakan, dia diolah sedemikian canggih. Di mana di dasarnya dulu, dibawa di dasar, dibentuk, diolah, dibuat sedemikian canggih, supaya dia bisa terbang tinggi. Nah seringkali kita cuma mau terbangnya, kita nggak mau berakarnya saudara. Termasuk helikopter. Kalau Anda naik helikopter kan kita nggak ngomong ini, saya mau nyebrang pakai helikopter, enggak. Kan enggak tahu saudara, saya mau mendayung helikopter, enggak. Saya mau jalan helikopter, enggak. Anda nggak bisa jalan-jalan dengan helikopter. Tapi kan kita gini saudara, kita ini terbang dengan helikopter. Karena apa saudara? Dia punya dasar. Di dasar helikopter ini dibuat, dibentuk, diolah sedemikian rupa, sampai dia bisa punya kemampuan itu terbang. Tapi semua yang terbang termasuk pesawat, termasuk helikopter, bahkan termasuk pesawat luar angkasa, mereka pasti harus kembali ke dasarnya lagi. Kalau terbang nggak kembali itu namanya bukan terbang, itu ngilang. Betul saudara? Kalau terbang nggak kembali itu ngilang saudara. Kalau duit ngilang, betul. Tapi kalau pesawat atau helikopter, dia selalu kembali ke dasarnya. Termasuk orang skydiving. Udah naik berapa ribu meter di atas permukaan laut, naik pesawat. Udah gitu loncat sekali. Dia kan nggak mungkin parasut itu di dasar dibentuk supaya orang ini dibawa terus terbang tinggi, itu pecah tuh telinganya. Tapi ketika dia skydiving, di tempat ketinggian sekalipun dia terbang dulu. Habis terbang dia tahu di mana dasarnya dia kembali. Benar saudara? Semua yang bisa terbang itu diawali dengan sebuah dasar. Nah oleh sebab itu penting buat kita untuk gini saudara, untuk bisa berakar. Karena gini, Yesus pernah cerita sebuah cerita. Ini kita sambil cerita-cerita aja saudara. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus pernah bilang gini, kalau menurut saudara berakar nggak penting. Menurut Yesus berakar itu penting. Berakar dalam Tuhan itu penting. Karena Matius 13 ayat 6 dia bilang gini. Kalau saudara sudah dapat boleh katakan yes. Kalau Anda belum dapat, Anda ngomong tunggu sebentar. Berarti semua sudah dapat ya. Oke kita baca bersama 2, 3. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Enggak berakar tuh alias apa saudara? Alias enggak tahan lama. Betul ya?
nggak berakar alias nggak tahan lama. Jadi ayatnya ngomong ini, waktu matahari terbit, sesuatu yang harusnya berbuah, nggak jadi berbuah. Justru dia malah layu karena nggak berakar. Saudara bisa mainin nggak kalau usaha saudara, bisnis saudara harusnya berbuah, tapi akarnya nggak diurus, nggak jadi berbuah. Itu sering kan terjadi. Urusan notaris nggak diurus dulu, sistem nggak dibangun, perjanjian nggak dibangun, akhirnya apa? Nggak bertahan pekerjaannya. Pernikahan juga gitu. Mau wedding semahal apapun, berapa M pun yang di-spending, tapi kalau nggak dipersiapkan akarnya, nggak dibuat akarnya ini kokoh dan kuat, mengakar kepada satu fondasi yang membuat cinta itu betul-betul nyata, akhirnya apa? Layu, nggak tahan lama, karena nggak berakar. Nah, sesuatu yang berakar itu penting. Nah, hidup kita ini saudara hati-hati ya, jangan dibangun di atas akar yang salah. Seringkali kita ini nggak berakar kuat dalam Tuhan, tapi kita ini berakar kuat di masa lalu, di pahit kita, di marah kita, di ego kita, di kebencian kita. Itu yang seringkali terjadi. Banyak orang rooted. Rooted di apa? Rooted bukan sama firman Tuhan, bukan sama kasih Tuhan, tapi rootednya dulu di masa lalu, di pahit hidupnya, di kejengkelannya dan lain sebagainya. Nah makanya kalau ada orang punya masalah, kalau akarnya nggak diberesin, nggak selesai-selesai masalahnya. Ya masalah yang sama terus aja diberesin. Kalau Anda kuliah disuruh buat, mari kita buat pohon akar masalah. Itu saudara ya, disuruh buat pohon akar masalah. Cari kenapa kok masalah ini, akarnya apa, ditemukan lagi. Kok bisa gini, cari lagi akarnya apa, sampai paling bawahnya. Baru itu yang diberesin. Sama orang sakit juga gitu saudara. Kalau hanya batuknya yang diobati, nggak tahu di dalamnya ini sakit apa sebenarnya, batuknya nggak sembuh-sembuh. Kalau hanya gatel kulitnya, kalau hanya gatelnya yang dicari tapi nggak tahu karena apa, sama aja nggak beres. Sesuatu yang mengakar itu penting. Khususnya ketika kita mengakar dalam firman Tuhan. Karena ini, segala sesuatu yang akarnya kuat, pasti lebih tahan lama dan lebih kuat. Mari kita ucapkan bersama, segala sesuatu yang akarnya kuat, pasti lebih tahan lama dan lebih kuat. 2, 3, segala sesuatu yang akarnya kuat, pasti lebih tahan lama dan lebih kuat. Matius 13 ayat 21, Yesus berkata, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tahannya cuma sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Pernah lihat orang kayak gini saudara? Jadi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, penindasan dan penganiayaan hari ini bukan, ini ya dicambukin jadi anak Tuhan. Enggak kayak gitu. Berdoa ya secara Kristen, dipukulin juga enggak. Tapi seringkali penganiayaan dan penindasannya muncul di pikiran kita. Dilawan. Banyak hal-hal negatif, banyak hal jelek yang ingin merusak kita. Sehingga ketika penganiayaan dan penindasan datang, karena firman itu, orang itu pun segera murtad karena dia nggak berakar kuat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Paulus dia memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat baik. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 dia bilang gini, saudara. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3, hendaklah dan dibangun di atas dia. Sampai sana dulu saudara. Perhatikan ini, ayatnya bilang ini, berakar lalu bangun. Tuhan gak cuma suruh kita terbang tinggi tapi gak berakar, bukan. Tuhan juga nggak bilang hanya berakar tapi nggak mau bangun, itu juga salah saudara. Tapi Tuhan bilangnya gini, hendaklah kamu berakar di dalam dia siapa? Yesus, berakar kuat di dalam Yesus. Istilahnya gini, bahasa Jawanya bilang apa? Ngoyot di dalam Yesus. Begitu akarnya itu kuat di dalam Yesus, dia juga bilang gini, bangunlah hidupmu di atasnya. Mau bangun rumah boleh, mau bangun ruko boleh, mau bangun apartemen boleh, mau bangun apapun boleh. Karena apa? Dia nggak cuma minta kita untuk berakar, tapi Tuhan suruh kita, ayo build something.
Terbanglah makin tinggi. Terbanglah makin tinggi. Tapi jangan lupa berakarlah di dalam dia. Saudara nangkep maksudnya? Tuhan kepingin kita gitu saudara. Berakarlah kuat lalu bangun. Anda mau bangun usaha saudara setinggi langit, bangun keluarga saudara, bangun masa depan saudara, bangun anak-anak saudara, bangun apapun. Boleh. Tapi Tuhan bilang jangan lupa untuk berakar dan jangan lupa untuk bangun. Oleh sebab itu 2016 Tuhan ajak kita untuk ini saudara. Terbang makin tinggi tapi berakar makin kuat dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah saudara, kalau kita ngelihat ya, Anda mungkin pernah lihat bangunan ini, gedung Burj Khalifa. Khalifa itu dibangun menjadi salah satu bangunan tertinggi di dunia. Tapi mereka bukan hanya fokus di tinggi-tinggiannya, bukan hanya siapa lebih tinggi dari siapa, tapi pertama kali mereka bangun gedung tersebut, mereka fokus di apanya saudara? Di fondasinya. Mereka bangun fondasi yang begitu kuat, fondasi yang begitu hebat, sampai gedung yang disebut dengan salah satu gedung tertinggi di dunia ini, kena angin sekencang apapun, badai sekeras apapun, hujan sekeras apapun, dia tetap bisa berdiri kokoh di sana. Menarik saudara ya, karena apa? Fondasinya. Kalau kita lihat gedung Taipei 101, itu juga dibangun tinggi, tapi fondasinya itu diperhatikan kuat-kuat. Itu yang diupayakan, bahkan gini saudara, untuk membangun gedung tertinggi, kebanyakan uang dihabiskan di apa saudara? Fondasinya. Betul saudara ya? Untuk bangun bangunan yang bisa tinggi, kebanyakan uangnya dihabiskan di mana? Fondasinya. Karena kalau fondasinya nggak kuat, percuma mau tinggi-tinggi gedungnya. Sama dengan kehidupan kita, kalau akar kita nggak kuat, hati-hati firman Tuhan bilang nanti bisa cepat layu. Atau kalau ada tangan-tangan penganiayaan dan penindasan, bisa hancur saudara. Nah oleh sebab itu berakar dan terbang makin tinggi itu penting. Kalau Anda lihat Shanghai Tower juga dibangun demikian hebat. Tapi mereka memperhatikan apa saudara? Fondasinya juga. Bangun fondasi yang kuat, bangun fondasi yang begitu hebat, yang menghabiskan biaya yang sangat banyak. Supaya apa? Di atasnya dia bisa bangun sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Willis Tower juga dibangun begitu tinggi. Tapi fondasinya juga dipersiapkan begitu luar biasa. Nah oleh sebab itu saudara, kita itu nggak akan pernah bisa berbuah kalau kita nggak mau berakar terlebih dulu. Sama dalam any marriage, relationship, perusahaan yang Anda bangun, usaha yang Anda kerjakan, dimanapun Anda berada, pribadi yang Anda bangun, Anda tidak akan pernah menghasilkan buah kalau kita nggak berakar terlebih dulu. Karena apel ini nggak akan pernah muncul kalau pohonnya nggak mau berakar dulu. Betul saudara? Apelnya nggak akan pernah jadi kalau pohonnya nggak mau tertanam lebih dulu. Oleh sebab itu, berakar membuat kita berbuah. Nah saya berharap saudara hidup kita, pernikahan kita itu berbuah. Bukan hanya punya buah hati, itu anak saudara ya. Tapi buah romantisme, buah harmoni, buah kesatuan, buah kekompakan, itu bisa terus terjadi dalam hidup kita. Kalau Anda yang bekerja, kita bisa melihat ketika perusahaan ini, pekerjaan ini Anda berakar dengan baik, akarnya dilihat dengan betul, Anda akan lihat ini buahnya. Bukan hanya untung 1 juta, tapi 100 juta, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, terus berbuah dan terus berbuah dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu 2016 ini kita percaya bahwa Tuhan pasti dia akan bawa hidup saudara terbang makin tinggi dan berakar makin kuat dalam Yesus. Saudara boleh lihat orang kanan kiri saudara, terbang makin tinggi, berakar kuat dalam Yesus. Terbang makin tinggi, berakar kuat dalam Yesus. Sehingga pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? This is the homework, ini PR buat saya, ini PR buat kita semua. Buat Anda yang baru pertama kali, Anda pasti akan tanya, emang bisa? Kalau hidup saya udah kayak gini, Tuhan bisa bawa hidup saya lebih tinggi? Gitu saudara yang ngetes kan. Emang bisa? Kalau hidup saya sudah kayak gini, memang Tuhan bisa bawa hidup saya lebih berakar?
Well, so many questions Anda akan tanya, apalagi kalau Anda pertama kali. Tapi here's what to do buat kita. Apa yang mungkin bisa kita coba dalam hidup ini untuk membuat kita bisa terbang makin tinggi dan tertanam makin kuat dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, ini kita diajak untuk apa? Berdoa. Ayo berdoa yang banyak. Berdoa itu penting, saudara. Karena untuk bisa terbang makin tinggi, tertanam makin kuat, berakar makin kuat, kita perlu doa dalam hidup ini. Nah, makanya diumumkan tadi tanggal 25 sampai 27 kita mengawali tahun kita dan puasa doa 40 hari kita dengan berdoa bersama. Di 3 hari tersebut kita mengajak semua jemaat, ayo kita doa sama-sama. Dan kita berharap Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Anda boleh doa memohon, Anda doa boleh minta, Anda boleh doa bersyukur, Anda boleh doa apapun itu. Tapi kita perlu datang kepada Tuhan untuk berdoa dan berpuasa. Untuk mengawali 2016 supaya kita bisa melihat hidup kita itu dibawa oleh Tuhan. Terbang makin tinggi dan berakar makin kuat dalam Tuhan. Suatu hari ada orang pergi ke Korea. Saya selalu kagum dengan cerita tentang orang bernama Yong Gi Cho. Dari negara itu populasi kekristenan hanya 3%. Lewat pelayanannya yang jumlah jemaahnya kalau nggak salah 850.000. Dia membuat kota tersebut itu jadi 70% kekristenan. Menariknya kalau Anda pergi Korea, gereja karismatik, gereja baptis, gereja protestan, gereja presbiter, semuanya itu kalau doa, satu gedung itu ramenya bukan main. Kayak pasar, semua doa gitu. Bahkan menariknya kawan saya yang pergi ke sana, yang pernah masuk di gereja protestan di sana, itu dia bilang, aneh Pak, gereja protestan tapi kalau doa bahasa roh. Wah, saudara, penting buat kita itu untuk berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang memberikan kehidupan kita ini, Tuhan, ini loh Tuhan hidup saya. I'm waiting on you. Aku menanti-nantikan Tuhan. Aku butuh, aku percaya, aku perlu. Ketika Anda berdoa, Tuhan sedang membawa hidup kita. Itu seperti itu, saudara, Raja Wali. Yang mungkin Anda nggak lihat langsung kayak Iron Man, tapi Anda kayak Raja Wali. Kalau kayak Iron Man pasti ayatnya bunyinya terbang kayak Iron Man. Tapi kalau Raja Wali ya terbangnya kayak Raja Wali, saudara. Selalu gini, satu level, ke satu level berikutnya, satu level berikutnya. Dia bisa bawa hidup kita terbang makin tinggi. Oleh sebab itu ayo kita berdoa bersama. Dan berdoa itu mendatangkan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa sih yang perlu kita lakuin supaya hidup kita bisa makin berakar dan bisa terbang makin tinggi sama Tuhan? Kita perlu ini selalu persiapan. Selalu persiapan. Entah itu buat pernikahan, jangan hanya persiapan wedding day, tapi selalu persiapkan untuk hari-hari kehidupan pernikahan. Untuk pekerjaan, selalu persiapan. Untuk kehidupan rohani, selalu persiapan. Saudara, ayatnya kan bilang gini, Tuhan yang kasih kemenangan, tapi kudanya harus disiapkan, betul ya? Iya dong, jangan Tuhan kirim duit 100 juta dan jatuh dari langit. Siap apa lu, Tuhan tanya. Lu ngapain? Siap apa itu di sana? Enggak siap apa-apa, pokoknya berharap uangnya jatuh dari langit. Enggak ada kayak gitu, saudara, bohongan, betul ya? Menariknya, waktu Gideon mau perang, hanya dengan 300 orang melawan ratusan ribu orang. Dia bukan orang ini, Tuhan saya tahu saya kecil. Tapi ya apa musuhnya banyak gini. Terus dilihatlah, kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Enggak gitu saudara. Saudara mau tahu, 300 orang yang dia bawa itu dia persiapkan betul-betul. Bawa senjata yang terbaik yang mereka punya. Walaupun itu hanya pentung, walaupun itu hanya enggak tahu, kemucing atau apapun, pokoknya mereka bawa sebaik mungkin yang mereka punya, saudara. Dan bahkan untuk membawa buli-buli, yang dikatakan mereka memecahkan buli-buli, bukannya itu persiapan, saudara. Untuk melawan, untuk mengalami kemenangan, selalu dibutuhkan persiapan. Dan dikatakan gini, 90% preparation, itu selalu menghasilkan hasil yang baik, yang sukses. Kalau kita nggak siap, ya kita nggak bisa dong bilang, harusnya kan Tuhan berkuasa. Tapi kita sendiri malas persiapan, saudara. Nah, oleh sebab itu persiapan itu selalu membuat kita jadi lebih baik dan disiapkan untuk menghadapi kemenangan yang Tuhan beri. Termasuk ini, saudara, yang kita harapkan.
Selalu bersiap, selalu datang ke gereja dengan hati yang siap untuk mendengar Tuhan. Betul saudara ya? Datang tepat waktu penting. Kita kepingin 2016 cara ibadah kita berbeda. Bukan datangnya, sorry saya nggak nyindir, kita nggak pernah nyindir saudara ya. Cuman kalau kita bisa datang lebih awal, persiapan kita lebih baik, hati kita lebih baik. Ya kan? Kalau Anda lihat kawan-kawan yang melayani, mereka datang 1 jam sebelum. Supaya Anda bisa ibadah dengan excellency. Nah bukankah kita yang hanya tinggal datang, juga perlu datang lebih awal saudara. Betul Bapak Ibu saudara sekalian? Supaya kita siap. Tuhan, aku gak hanya datang karena, ya kalau gak datang kan ditelepon sama PKS-nya. Jadi ditanyai lagi, Cik, kau gak datang kenapa Cik? Jawab itu lu susah. Gitu yang bencana kok tanya terus. Gak tahu lah yang jawab, angel tahu gak sih? Tapi ditanyain terus. Halo kok, wah tahu. Apa kok? Ya, iya, enggak bangun kok gitu. Saudara, jangan datang hanya karena Anda ditelepon. Please, datanglah karena Anda memang mau menerima sesuatu dari Tuhan. Betul saudara? Ketika Anda datang dengan hati yang siap, tidak mungkin Anda tidak terima berkat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu selalu datang dalam persiapan. Datang sama Tuhan, ayo kita 2016, ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore kita berdoa. Enggak ada lagi yang terlambat, saudara. Betul? Ya bolehlah 5% kita kasih, saudara. Tapi semuanya datangnya apa, saudara? On time, tepat waktu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita perlu apa supaya kita bisa berakar makin kuat dan terbang makin tinggi? Kita perlu ini, memperlengkapi diri. Warren Buffett dia berkata seperti ini. The best way to invest in yourself is by equipping yourself. Cara terbaik untuk invest dalam kehidupan kita adalah dengan memperlengkapi kehidupan kita. And the best investment you can make is in yourself. Investment yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah di dalam diri kita sendiri. Nah, saudara, coba Anda pikirin gini, kalau kita buat wedding ya, atau mungkin Anda mau buka usaha lah. Untuk membuat usaha berhasil kan cuma 3 kuncinya. Ada modal gede, marketnya banyak, demand-nya, dan ada nama. Betul saudara? Ngomong aja kita ini punya modal gede, market demand-nya juga sudah banyak. Tapi Anda bisa bayangin kalau yang jalanin usaha ini nggak capable, jalan nggak usaha itu saudara? Bisa tutup nggak? Bisa. Bukan karena nggak ada modalnya, bukan karena nggak ada marketnya, tapi karena ini saudara. Karena orang yang menjalankan tidak memperlengkapi diri. Seringkali itu jadi tantangannya saudara. Coba kalau kita pikir ini pernikahan. Udah habis miliaran rupiah lah untuk mempersiapkan hari hanya, pestanya. Tapi udah ada nggak pestanya? Ada. Duit buat pesta ada? Ada. Tuh, pasangannya ada nggak? Ada. Semua udah lengkap. Tapi pernikahannya nggak bisa berhasil. Karena apa saudara? Karena tidak invest ke dalam diri orang yang menjalankan pernikahan tersebut. Nah seringkali dalam kehidupan kita, kita perlu terus memperlengkapi diri kita. Memperlengkapi dan memperlengkapi diri kita. Supaya apa? Bukan hanya kita makin berakar, tapi kita bisa terbang makin tinggi. Saudara di tahun ini AOC kita buat seperti yang tadi diumumkan ada Love, Sex and Future. Kita akan buat acara untuk pria, kita akan buat acara untuk wanita. Bahkan kita akan buat SOP lagi, Sound of Praise di bulan Agustus. Dan semua acara itu tujuannya apa? Untuk selalu memperlengkapi. Bukan hanya memperlengkapi kota, tapi memperlengkapi kita sendiri yang ada di dalam sini. Karena Anda bisa bayangkan saudara, Anda punya perusahaan. Kalau kita nggak memperlengkapi, atau kita punya pasangan, kita nggak saling memperlengkapi. Bisa timpang betul saudara ya. Makanya dimanapun kita berada, Warren Buffett dia ngingetin, the best investment itu selalu equipping. Perlengkapi orang di bawah kita, perlengkapi orang satu level dengan kita, perlengkapi orang bahkan di atas kita. Selalu perlengkapi dan perlengkapi supaya apa? Semua orang bisa berakar makin kuat dan bisa terbang makin tinggi bersama. Oleh sebab itu memperlengkapi diri itu adalah hal yang sangat penting sekali. Nah yang keempat saudara, yang keempat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa
terbang makin tinggi, dan berakar makin kuat. Yang keempat adalah Anda perlu komunitas. Anda perlu komunitas. Ya. Ada sebuah kata yang berkata seperti ini. If you want to go higher, you need to be sustained by a great community. If you want to go higher, you need to be sustained not only by a great community, but also by faith-believing community. Kalau kita mau terbang lebih tinggi, Anda perlu diperkuat dengan ini, saudara, komunitas yang hebat. Dan bukan hanya komunitas yang hebat, tapi Anda perlu diperlengkapi dengan ini. Komunitas orang percaya yang kuat yang bisa menopang saudara. Saudara, menariknya, waktu Yesus mau memulai pelayanannya di dunia ini, he's very young, sangat muda sekali. Tapi menariknya, ketika dia sangat muda, dia bisa memulai pelayanannya dengan apa, saudara? Dia cari 12 murid terlebih dulu. Kenapa kok Yesus gak langsung buat mujizat? Kenapa kok Yesus gak langsung sembuhkan orang? Kenapa kok Yesus gak langsung bangkitkan orang mati? Kenapa, saudara? Tapi yang dia lakukan pertama kali adalah, dia keliling dulu sebelum dia memulai pelayanan. Dia cari 12 orang untuk jadi sel grupnya dia, jadi kelompok selnya dia. Dari 12 orang ini dia punya support yang bisa sustaining pelayanannya, yang dia bisa cerita kehidupan, orang-orang ini bisa cerita kehidupan sama dia, dan mereka bisa berjalan bersama mencapai perkara yang lebih besar dan perkara yang lebih besar dan perkara yang lebih besar lagi. Oleh satu semua kita, kalau Yesus aja perlu komunitas, apalagi saudara. Betul, saudara. Kalau Yesus aja yang begitu hebat, dia dengan kebijaksanaan dia bangun komunitas di sekitarnya, apalagi kita. Kita adalah orang yang perlu disustain by a faith-believing community supaya kita bisa jadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu di gereja ini kita selalu mengajak orang, ayo ada di kelompok sel, ayo ada di kelompok sel. Bahkan dalam leaders meeting datang supaya kalau kita ini sebagai pemimpin, kita bisa sharing pergumulan kita, sharing tantangan kita sehingga Anda diperkuat. Salah satu yang saya senang adalah kelompok sel saya, saudara. Di kelompok sel saya menyadari, walaupun bisa khotbah, tapi saya tetap butuh pengalaman dan kemenangan orang lain, itu menginspirasi hidup saya. Sungguh, saudara, bagaimana mereka membesarkan anak, tantangan yang saya hadapi, konflik suami istri, konflik yang kita akan bahas di bulan Februari, seks dalam pernikahan. Di dalam kelompok sel kita saling menginspirasi satu dengan yang lain. Dan saya menemukan memang di kelompok sel itu bukan hanya kita yang perlu komunitas, tapi seseorang itu membutuhkan kita. Saudara nanggap maksudnya? Dan saya menemukan, saya membutuhkan kawan-kawan yang ada di kelompok sel ini supaya mereka juga bisa kasih sustain and support buat perjalanan hidup saya sehari-hari. Oleh sebab itu semua orang perlu ada dalam komunitas, dan itu yang keempat, saudara. Yang kelima, kalau kita kepingin berakar makin dalam, terbang makin tinggi, Anda bisa tulis di lembaran, saudara. Yang kelima kita butuh ini, saudara, mentoring. Mentoring. Every great people start with a mentor. Any great people, they always start with a mentor. Pernah gak Anda mikir gini? Kalau Anda lihat olahragawan, atlet, musisi, pebisnis, siapapun, selalu punya mentor. Dan menariknya waktu Yesus, dia masih kecil. Kita kembali ke cerita Yesus, saudara. Waktu Yesus masih kecil, dia itu bisa gini. Papa mamanya sudah pulang, jalan satu hari, jalan kalau sudah satu hari sampai satu malam, kemungkinan mereka udah sampai di, saya nggak tahu mereka udah sampai di mana, saudara. Mungkin udah sampai di Jombang kali, saudara. Dalam perjalanan, loh, mana Yesus ini? Loh, Yesus mana? Loh, ya nggak tahu tadi kan sama papi. Loh, senggena, mana Yesus? Loh kan nggak tahu tadi kan sama mami. Yesusnya hilang. Bukan hilang, ternyata ketinggalan, saudara. Waktu Yesus dicari, didatengin, saudara mau tahu Yesus ngapain? 12 years old, umur 12. Dia nggak lagi main game, nggak. Tapi dia lagi ini, saudara, ngobrol sama orang lebih tua. Saudara nggak maksudnya? Ngobrol sama orang lebih tua. Oh, ngobrolnya tentang apa? He's looking for a mentor yang bisa ngajakin dia ngobrol tentang something bigger dalam kehidupan, tentang sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Oleh sebab itu setiap kehidupan kita tuh perlu mentor. Mungkin mereka bukan orang lebih kaya dari kita,
Bukan orang lebih beredukasi dari kita, tapi mereka punya pengalaman yang bisa kita serap dalam kehidupan ini. Mereka punya ilmu atau mereka punya value yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Oleh satu, semua orang itu butuh mentor dalam kehidupan ini. Kalau Anda berkeluarga, kita nggak bisa sendirian menjalankan keluarga tanpa mau masukan dari orang lain. Kalau kita menjalankan pelayanan kita nggak bisa sendirian. Ini komsel saya akan ngurusin komsel saya sendiri, saya nggak perlu masukan dari pemimpin kelompok saya yang lain. Nggak bisa, saudara. Semua kita perlu mentor, semua kita perlu ditolong supaya kita bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Di gereja ini kita ada yang namanya one to one. Kenapa one to one, saudara? Karena kita kepingin semua orang itu nggak sendirian. Semua orang belajar sesuatu. Semua orang terima sesuatu dari Tuhan. Bahkan value-nya Tuhan. Bahkan ketika Glorious Life kita buat, pastikan Anda yang belum ikut Glorious Life. Ya, karena di gereja kita ada buku Victorious Life, ada Glorious Life. Kalau Anda belum ikut Glorious Life, daftarkan diri saudara. Ini nggak pakai bayar, saudara ya. Kalau James Gui, Alan Gibb bayar, kalau ini nggak bayar Glorious Life. Serius, kita kepingin semua orang itu terbina secara rohani untuk mengalami apa? Berakar makin kuat dan terbang makin tinggi bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang terakhir saudara, yang keenam. Be generous. Artinya apa? Lakukan segala sesuatu dengan kelimpahan. Any great things done through great generosity. Semua hal yang bagus itu dilakukan dengan kelimpahan. Kalau Anda pergi event, Anda lihat event yang bagus sama event yang biasa-biasa bedanya apa, saudara? Yang bagus itu dipikirkan dengan kelimpahan, dilakukan dengan kelimpahan, dikerjakan dengan hati yang berkelimpahan. Kalau yang biasa nggak perlu kelimpahan. Kalau event yang biasa-biasa, yang nggak karu-karuan kacau balau, dia nggak perlu yang namanya excellency atau generosity. Tapi kalau sesuatu yang baik, yang bagus, otomatis perlu dipikirkan dengan kelimpahan, pakai hati yang berkelimpahan, dilakukan dan dikerjakan dengan berkelimpahan. Karena itu membuat segala sesuatu jadi berbeda. Oleh sebab itu di tahun 2016, let's think generously. Berpikirlah generously. Punyailah hati yang makin besar seluas samudra. Bahkan ini saudara, let's do everything dengan kelimpahan. Termasuk ini membina jiwa dengan kelimpahan, menjangkau jiwa dengan kelimpahan, termasuk giving dan memberi secara berkelimpahan. Saudara, kalau kita boleh sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu bahwa 2015 tahun yang luar biasa buat kita. Amin. Tapi tahun 2016 akan jadi tahun yang lebih luar biasa buat kita. Dan saya ingin menunjukkan kepada kita semua catatan keuangan. Karena generosity Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hati berkelimpahan dari saudara. Persembahan perpuluhan kita di tahun 2015 kemarin. Kita dari persembahan perpuluhan saudara yang sudah masuk itu adalah 2 miliar 829 juta. Boleh kasih tepuk tangan untuk Anda sendiri. Boleh kasih tepuk tangan untuk orang-orang Anda di sekitar Anda yang generous. Yes, yes. Dan pengeluaran yang kita lakukan adalah di 3 miliar 53 juta 395 ribu. Karena kita selalu harus bergerak. Dan saudara tahu lewat generosity saudara. Itu membuat AOC bisa terus memberkati kehidupan banyak orang. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk merubah kehidupan orang. Bahkan kita bukan hanya merubah hidup orang tapi diizinkan Tuhan berdampak di bangsa ini dan juga di bangsa-bangsa. Itu karena generosity dan pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu teruslah menabur karena kita akan memastikan setiap pemberian dan persembahan yang Anda tabur akan kita maksimalkan untuk merubah kehidupan, untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan karena Anda memberi, karena generosity saudara, kita bisa melakukan banyak hal yang membuat nama Tuhan terus dipermuliakan. Baik lewat kesaksian hidup kita semua. Dan juga lewat gereja kita sebagai kesatuan tubuh Kristus. Saudara mau tahu di 2014 betul ya kita buat SOP. Sound of Praise. Album great. Betul-betul great saudara. Karena dampaknya dalam 1 tahun kemarin kita lihat
Itu fenomenal. Gereja kecil, gereja besar, nyanyiin lagu kita. Satu-satunya saudara tahu, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya dan lain sebagainya. Biasa. Dan saudara mau tahu, ketika saya di Balikpapan, saya datang ke sebuah gereja, ya untungnya kembar itu gitu saudara. Bukan cuma mukanya hampir kembar, suaranya juga lumayan hampir kembar. Dikira saya ini penyanyi. Jadi saya itu diundang suruh nyanyi saudara. Lah saya ini kan bingung, ini maunya Elia atau Elisa toh? Saya pikir gitu. Elisa, berangkat saudara, pakai bonek, bono nekat saudara pokoknya. Sampai di Balikpapan saudara, nyanyilah saya saudara. Nyanyi satu-satunya gini saudara. Wah pokoknya nyanyi aja gitu. Ya kebetulan mic-nya lumayan, jadi di speakernya itu kedengaran lumayan enak. Tapi satu hal yang saya tahu, di radio di Balikpapan, salah satu radio Kristen terbesar, hampir tiap hari lagu Sound of Praise ada di sana. Dan waktu kita nyanyi, saudara mau tahu, saya tuh kaget, orang-orang ini sudah tahu lagunya. Dan lagu Janjimu Ya dan Amin yang ditulis oleh Pastor Elia, tiap tahun di gereja itu sudah dinyanyikan untuk kalau habis ibadah, doa, nyanyi Janjimu Ya dan Amin. Nah saya kan habis nyanyi, pendetanya ngomong gini, ini soal gereja terbesar di Balikpapan. Pendetanya ngomong gini, wah gitu saudara, tiap minggu dinyanyiin di gerejanya saudara. Dan itu bukan hanya di satu gereja, tapi ada banyak gereja lain. Di pelosok-pelosok. Karena apa saudara? Your generosity. Hati saudara yang berkelimpahan, itu yang membuat gereja kita bisa terus berdampak. Dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu teruslah menabur, menjangkau dengan generosity. Teruslah menabur secara keuangan dengan generosity. Perpuluhan, persembahan khusus. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan gak pernah kembalikan sama, yang percaya katakan amin. Tapi dia selalu kembalikan berlipat kali ganda dan membuat kita menuai perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu saudara, salah satu hamba Tuhan ini, ketika saya gak terlalu kenal sama beliau, tapi dia punya pesan nih. Dia punya pesan yang membangun kita dan saya kepingin Anda dengar. Saya berdoa supaya pesan ini bisa menjadi pewahyuan buat saudara. Bahwa God is doing something great. Sungguh dia akan bawa kita terbang makin tinggi. Berakar makin dalam. Dalam Yesus. Politik multimedia. Saya Pendeta Samuel Kusuma, Gembala Sidang daripada Gereja Bethany Faithful Orchard Balikpapan, sahabat daripada teman-teman di Alpha Omega Church yang digembalakan oleh Lukas Sutopo, Elisa Sutopo, Elia Sutopo, dan Esa Sutopo, dan semua keluarga mereka yang diberkati oleh Tuhan. Saya sedang ada di Kaisaria Filipi atau Banias, di mana sesuai dengan Matius 16 ayat 18-19, Yesus berkata, "Dan kau menginginkan jemaatku dan amal tidak akan menguasainya. Dan apa kau ikat di bumi terjadi di surga, apa yang kau lepas di bumi terjadi di surga, karena kunci kerajaan surga di tangan mereka." Saya menubuatkan dan percaya, saya menuan dalam hati saya, Gereja Alpha Omega Church adalah gereja yang akan bertumbuh besar di Surabaya Barat dengan 5.000 jemaat. Dan bangunlah gereja yang menampung 5.000 jemaat. Dan saya percaya akan banyak jiwa-jiwa baru yang tidak terlalu gereja-gereja yang akan dilayani oleh gereja itu. Dan saudara ambil bagian. Saya mau menubuatkan tahun 2016 ini akan terjadi percepatan, pelipatan dan mujizat. Dan siapkan keluarga ini menerima mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan waktu Anda diambil bagian dalam membangun gereja itu, Anda akan diberkati berlipat kali ganda. Anda akan mengalami tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan, tahun terbaik. Saya Pendeta Samuel Kusuma menyampaikan pesan ini dari hati saya sebagai hamba Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom, haleluya.